Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat menyelesaikan tugas kelompok ini. Salam serta salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelas B21 kelompok 9 Bahasa Indonesia. Nama saya Siti Nurul Mukminah Bahtiar, NIM P421074 sebagai moderator. Nama saya Siska Bajalu, NIM P421073. Perkenalkan, nama saya Sri Multi Bariswa, NIM P421075. Perkenalkan, nama saya Siti Najia Alicia Putri, NIM P421076. Pengertian karya tulis ilmiah. Karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiannya. B. Fungsi karya tulis ilmiah. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Sueharto, fungsi karya ilmiah ketiga yaitu yang pertama, penjelasan yaitu karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak pasti menjadi sebaliknya. Yang kedua, ramalan. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Yang ketiga, kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi benar atau tidaknya pernyataan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri karya tulis ilmiah yaitu yang pertama, logis. Berarti informasi yang disajikan memiliki argumentasi yang dapat diterima akal sehat. Yang kedua, sistematis. Apa yang dikemukakan disusun berdasarkan urutan dan memiliki kesinambungan. Yang ketiga, objektif. Keterangan dikemukakan sesuai kenyataan, tidak fiktif. Yang keempat, tuntas dan menyeluruh, masalah diungkapkan secara lengkap. Yang kelima, seksama, berusaha menghindari kesalahan. Yang keenam, jelas, segala keterangan dapat mengungkapkan secara maksud, secara jernih. 7. Akurat, kebenaran informasi dapat teruji. D. Manfaat karya tulis ilmiah. Penulis dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Karena sebelum menulis karya ilmiah, ia mesti membaca dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang hendak dibahas. E. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Pertama, makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data lapangan yang bersifat empirisif, objektif. Yang kedua, kertas kerja seperti halnya makalah adalah juga karya tulis ilmiah yang menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empirisi, objektif. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. 5. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih, valid dengan analisis yang terinci. 6. Laporan adalah suatu tulisan yang dibuat oleh seseorang setelah melakukan penelitian pembacaan buku
referensi. Yang ketujuh, buku atau diktat juga merupakan bentuk tulisan ilmiah yang memberikan informasi faktual tentang suatu disiplin ilmu. Keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Buku ditulis oleh pengarang untuk memperkenalkan isinya dengan keadaan umum dan dicetak oleh suatu penerbit. Sedangkan diktat ditulis dalam keadaan tertentu dan untuk mengarahkan proses belajar mahasiswa ataupun siswa. F. Sistematika penyusunan karya tulis ilmiah. Sistematika tulisan ilmiah pada umumnya terdiri 3 bagian utama, yakni bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Pertama, bagian pendahuluan. Bagian ini berisi halaman judul. Judul merupakan nama yang menggambarkan masalah yang ditulis. Kedua, halaman pengesahan. Berisi persetujuan dari pembimbing atau lembaga yang bersangkutan. Ketiga, kata pengantar. Berisi tentang pernyataan penulis kepada pembaca. Keempat, abstrak. Abstrak dapat diartikan sebagai rangkuman singkat dari sebuah dokumen, baik berupa laporan, penelitian, artikel, disertai dan lembaran kerja. Kelima, daftar isi. Kerangka tulisan yang terperinci dan telah ditulis, mulai kata pengantar sampai dengan indeks, disertai dengan nomor halaman tempat bagian-bagian tersebut. Keenam, daftar tabel, gambar dan lampiran. Jika menggunakan daftar tabel, gambar dan lampiran maka harus dicantumkan nomor urut dan halaman yang jelas. Kedua, bagian isi. Secara umum berisi: pertama, pendahuluan, memaparkan latar belakang dan rumus masalah yang bertujuan untuk menarik dan memusatkan perhatian pembaca terhadap pokok pikiran yang ada dalam tulisan. Kedua, landasan teori, berisi tinjauan pustaka, menguraikan teori yang melandasi hipotesis. Tiga, metodologi penelitian, berisi tentang metode penentuan objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Keempat, laporan penelitian, menguraikan penyajian data dan analisis data. Kelima, kesimpulan, ulasan, dan implikasi. Bagian kesimpulan dikemukakan secara singkat, jelas, dan tegas hasil analisis data. Ketiga, bagian penutup. Pada umumnya terdiri dari: pertama, daftar pustaka. Daftar pustaka disebut juga bibliografi, merupakan sejumlah sumber yang digunakan penulis dalam menyelesaikan tulisannya. Kedua, lampiran. Lampiran atau sering disebut appendix, biasanya disusun setelah daftar pustaka dan sebelum indeks, dengan memberikan tulisan lampiran, nomor urut, dan judul lampiran. Itulah tadi pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi tadi yaitu karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam suatu bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.